Halo teman-teman, Muklis di sini. Ini adalah video pertama saya yang saya upload di channel Pesona Krutamen. Oke, teman-teman yang baru bergabung, di sini saya meminta dukungan dan support membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen untuk channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem gaji ataupun honor ya di salah satu kampus. Untuk teman-teman yang ingin tahu berapa sih bang gaji kita bekerja di salah satu kampus. Oke, di sini saya akan terangkan global ya di bagian posisi driver bis ya, khususnya baik itu divisi akap ataupun pariwisata. Di sini saya akan menerangkan divisi akap ya, karena akap dan pariwisata itu tidak beda jauh untuk sistem gaji. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini saya akan jelaskan mengenai gaji seorang driver ataupun supir bis ya. Sebelumnya salah satu PU itu ataupun beberapa PU itu mempunyai kebijakan sendiri. Jadi sistem gaji sopir itu ada sistem premi, itu murni premi. Jadi premi itu nanti saya jelaskan apa itu premi, dan juga ada sistem TB ataupun per trip. Ada juga yang sistem TB dan juga premi. Oke. Di sini saya akan terangkan di bagian premi ya. Untuk bagian premi kita akan jelaskan di bagian murni premi. Jadi gaji sopir itu diambil dari pendapatan ketika ngetrip, pendapatan setelah potong pengeluaran. Maksudnya misal ya, contoh kita dapat pendapatan 12 juta misalkan dalam satu trip, misalkan trip Malang Jakarta misalkan. Terus pengeluaran untuk solar, tol, dan juga servis makan dan lain-lain misalkan habis 8 juta misalkan ya. Jadi 12 juta dikurangi 8 juta itu kan masih sisa uang 4 juta. Nah, itu kita presentasikan. Biasanya untuk driver itu premi ya, premi presentasi itu antara 10% sampai 12% di setiap PU-nya. Jadi misalkan kita mendapatkan premi 10% misalkan nih, itu kita dapat dari uang 12 juta dikurangi 8 juta pengeluaran, kita mendapatkan premi Rp400.000. Nah, setelah itu dengan sistem gaji premi, maka premi kita besar kecilnya itu adalah tergantung dari pendapatan ketika kita ngetrip. Dalam satu PP dapat berapa gitu misalkan satu PP dapat 10 juta misalkan, terus pengeluarannya adalah 8 juta, berarti kan masih sisa uang 2 juta pendapatan bersihnya. Nah, berarti gaji supir yaitu cuma Rp200.000 gitu ya. Terus selanjutnya ada juga yang sistem gaji per trip ya, ataupun PP-an, istilahnya PP-an ataupun TB. Jadi kita itu tidak tidak memikirkan pendapatan ketika kita ngetrip. Intinya kita setiap jalan itu sudah dapat gaji. Nah, berapa bang kalau gaji PP-an? Biasanya gaji PP-an itu antara 350 sampai 450 tergantung dari PO tersebut, karena setiap PO itu pasti mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Nah, untuk sistem gaji yang ketiga yaitu adalah sistem TB dan juga premi. Maksudnya begini, misalkan pendapatan kita ngetrip itu 15 juta misalkan ya, terus pengeluaran kita misalkan 8 juta, berarti kan masih sisa uang 7 juta setelah dipotong pengeluaran begitu ya. Jadi kita presentasikan 10%, berarti kita masih menerima premi ataupun gaji ya sebesar Rp700.000. Misalkan ini ya, kita ngetrip pendapatan cuma 9 juta misalkan, terus dipotong pengeluaran itu yang pasti ya, Malang Jakarta itu sekitar 8 juta lah, atau sama solar dan juga servis makan dan juga lain-lain. Jadi kan masih sisa uang
1 juta. Kalau kita premikan untuk sopir 10% itu 100.000. Nah, di sini enaknya sistem seperti ini kita mendapatkan sistem TB sebesar 250 sampai 300.000. Itu tergantung kebijakan perusahaan, TB-nya berapa gitu ya. Nah, menurut saya paling enak itu adalah sistem gaji yang nomor 3. Artinya begini, kalau kita musim rame, kita juga premi besar. Misalkan hari lebaran tuh ataupun tahun baru, pendapatan bis itu setidaknya itu 15 sampai 20 juta per PP. Nah, pengeluaran misalkan 8 juta, kita masih mendapatkan premi, kan masih sisa 12 juta, itu masih kita dapatkan 1.200.000. Kalau sistemnya nomor 2, yang sistem per trip ataupun PP-an, itu minusnya bagi kita ya, bagi kita seorang driver, minusnya ketika musim-musim rame. Jadi sistem TB ataupun per trip itu ramai sepi, gaji Anda tetap segitu, cuma 350 sampai 450 begitu ya. Nah, biasanya salah satu PO itu mempunyai kebijakan apabila full seat kanan kiri ataupun 2 rit itu sama-sama full seat, kita mendapatkan bangku ekstra untuk kita jual sebagai ceperan ataupun uang trip gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi gaji sopir itu tergantung dari perusahaannya. Kalau menurut saya sih lebih enak yang sistem gaji nomor 3. Misalkan kita sepi, kita masih dapat uang trip 250 sampai 350. Kalau yang sistem nomor 1 yang murni premi, kita unggulnya ketika di musim rame saja. Karena kalau musim rame, yaitu tadi pendapatan di situ sampai 25 sampai 30 juta, kadang sampai. Nah, kalau misalkan nyampe pendapatan 20 juta, pengeluaran 8 juta, kita masih dapat premi 1.200.000. Tapi minusnya itu ketika di musim sepi. Kalau murni premi misalkan pendapatannya cuma 9 juta ataupun 9.500.000, kalau pengeluarannya itu 8 juta, kalau pendapatannya itu cuma 8.500.000 ataupun 9 juta, kita cuma mendapatkan premi 50.000 sampai 100.000 kalau kita persentasikan 10%. Begitu. Udah, kira-kira udah jelas Bang ya, sistem gaji kita kerja di sopir ataupun di dunia perbisan. Jangan dikira sopir itu bayarnya gede, enggak tentu, karena bisa jadi kalau pas musim-musim sepi itu pendapatan bis itu sangat minim sekali, sehingga banyak driver yang pindah PO untuk memilih sistem gaji per trip ataupun PP-an, karena mereka tidak ikut memikirkan penumpang ataupun paket lainnya. Jadi intinya kita tetap gajian tetap gitu. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya.